Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ambo Rafifah Fauziyah dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Lokal A dengan NIM 2240300031. Risiko Ambo Manjalehan tentang nagari tempe Ambo tinggal, yaitu nagari Lapau Banjuang. Ambo tinggal di Lapau Banjuang, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Baap kok nagari Ambo ko di namon Lapau Banjuang, karena di tempe Ambo tinggal dulunya banyak lapau atau kadai. Rato-rato orang di tempe Ambo ko banyak yang bakadai. Sedangkan kato Banjuang tuh diambil dari rumah yang Anjuang atau rumah gadang yang batingke atau balengge. Masyarakatnya dominan basuku Melayu sama Caniago. Di tempe Ambo tinggal, sampai kini masyarakatnya masih banyak yang bakadai. Sedangkan rumah gadang yang dulunya banyak, kini tinggal cie, dan rumah gadang ko alalamu digunakan untuk tempe orang mengaji. Rumah gadang di negari tempe Ambo tinggal ko biasanya digunakan untuk tempe tinggal, kegiatan adat istiadat, pertemuan keluarga, dan lain-lain. Ciri-ciri rumah gadang ko yaitu yang pertama, atau rumah gadang bebentuk tanduk kabau. Yang kedua, jumlah kamarnya sesuai sama penghuni padusi. Yang ketiga, tonggak-tonggak yang kuat. Yang keempat, dapur rumah yang terpisah dari rumah. Yang kelima, di dinding rumah gadang ko ada ukiran-ukiran. Karakteristik masyarakat. Masyarakatnya ramah, suka menolong, panyapo, ketika mengambil keputusan harus dimusyawarahkan. Alasan Ambo mengatakan masyarakat di siko suka menolong karena masyarakat di siko masih banyak ikut dalam acara-acara kayak berale, mencari anak, kekah, anak pisang, dan lain-lain. Kayak di acara ko, masyarakatnya bagotong royong di dapur, bamasak bersama-sama, sambil bacarito bersama-sama. Jadi, di acara mode kolah taraso banar badun sananya. Keunikan tradisi yang ada di nagari tempe Ambo tinggal, salah satunya Balimau. Balimau adalah tradisi yang dilaksanakan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Tradisi Balimau ko adalah tradisi pai mandi ke batang air atau sungai. Orang yang pai Balimau biasanya menyediakan limau atau jeruk nipis, daun pandan, dan bunga kenanga. Tradisi ko bertujuan untuk membersihkan diri, lahir dan batin. Yang pertama, menapiak bandu. Utusan dari keluarga pihak anak daro, pai mendatangi keluarga calon marapulai, sesuai adat istiadat di Lapau Banjuang yang menganut kekerabatan matrilineal. Proses penjajakan ko dilakukan sama keluarga padusi. Utusan padusi yang dimaksud di sikoko adalah padusi yang alah punya pengalaman dalam menapiak bandu ko. Menapiak bandu tujuannya untuk merencanakan bila pernikahan ko dilaksanakan. Yang kedua, meminang atau batimbang tando. Yang meminang ko dari keluarga calon anak daro. Keluarga calon anak daro pai ke rumah calon marapulai untuk meminang. Kalau alah diterima, dilanjut sama batimbang tando sebagai tando pengikat janji. Acara ko melibatkan orang tua atau nenek mama dan para sesepuh dari kedua belah pihak. Rombongan keluarga calon anak daro datang membawa sirih pinang lengkap disusun dalam carano. Yang ketiga, menghantar sirih. Kedua calon mempelai meminta izin dan doa restu ke anggota keluarga yang dituakan. Ritual pernikahan adat Minangko bertujuan untuk memberitahu rencana pernikahan. Calon marapulai membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau atau rokok, sedangkan calon anak daro membawa sirih lengkap pakai carano. Mahanta sirih ko dilaksanakan di rumah calon marapulai. Yang keempat, babako babaki. Perlengkapan yang disertakan biasanya sirih lengkap, nasi kunyang singgang ayam, hantaran barang yang digunakan atau yang diparalukan sama calon anak daro tuh kayak perlengkapan busana, ameh, kue-kue, samba. Calon anak daro dijampui untuk dibawa ke rumah keluarga bapak. Yang tertua magi nasihat ke calon anak daro. Besoknya, calon anak daro diarak ke rumahnya balik sama bakonya yang membawa barang bantuan tadi. Yang kelima, malam bainai. Dilakukan malam sebelum menikah. Bainai ko maksudnya meletakkan daun inai ke kuku calon anak daro. Perlengkapan lain yang digunakan yaitu air yang berisi bunga 7 ragam, daun inai tumbuk, payung kunyang, kain jajakan kunyang, kain simpai,
dan kursi untuk calon mempelai. Yang keenam, menjampui marapulai. Calon marapulai dijampui dibawa ke rumah calon anak daro untuk melaksanakan akad nikah. Prosesi disaratokan samu maagih gelar pusako ke calon marapulai sebagai tando alah dewasa. Keluarga calon anak daro membawa sirih lengkap dalam carano, yang menandoan datang secara baradai. Pakaian marapulai lengkap, nasi kunyang singgang ayam, lauk pauk, kue-kue, buah-buahan. Sesudah prosesi sembah menyembah dan mengatakan apa maksud kedatangannya, barang yang dibawa tadi diagihan, calon marapulai jerombongan diarak ke rumah calon anak daro. Yang ketujuh, penyambutan di rumah anak daro. Keluarga pihak anak daro menanti kedatangan marapulai, diiringi samu musik tradisional kayak talempong, samu gandang tabui. Keluarga anak daro memayungan calon marapulai disambut samu tari galombang. Barisan dara menyambut rombongan josiri lengkap. Para sesepuh padusi menaburi calon marapulai samu bareh kunyang. Sebelum masuk pintu rumah, kaki marapulai dipercakkan samu ai sebagai lambang kesucian. Berjalan di atas kain putih menuju ke tempat akad. Yang ke-8, akad nikah. Ijab dan kabul wali anak daro ke marapulai. Baju yang biasa dipakai yaitu kebaya bagi anak daro, jas bagi marapulai. Yang ke-9, basanding di palaminan. Anak daro jo marapulai duduk di palaminan yang memakai baju adat, basuntiang dan lain-lain. Anak daro jo marapulai menanti tamu alek selangka alam disaratui samu musik di halaman rumah.